suka-suka aku. Kok kamu malah gitu sih? Biarin. Mas Farel, Mbak Valen dorongin Mbak Kaisila, kita bilangin Bunda yuk. Ayo. Bunda. Ya, Mbak, ada apa? Mbak Valen dorongin Mbak Kaisila. Oh, di mana ya? Di situ. Oh ya, terima kasih Mas. Bunda kesana dulu ya. Kenapa emang suka-suka aku? Kok kamu malah gitu sih? Maaf, mohon maaf teman-teman, ada apa toh? Ada apa? Mbak Valen buang sampah sembarangan. Oh, Mbak Valen buang sampah sembarangan. Iya. Terus tadi diingetin Mbak Kaisila. Kok malah dorong, kok malah marah? Harusnya gimana sayang? Berterima kasih. Iya, harusnya diterima kasih kalau diingatkan. Terus tadi udah dorong Mbak Kaisila. Gimana seharusnya sekarang? Minta maaf. Oke, sekarang minta maaf dulu. Yuk. Maaf ya Mbak. Ya nggak apa-apa kok, Mbak Valen. Nah, gitu hebat itu namanya anak solihah. Oke, sekarang sampah yang udah dibuang sembarangan kita ambil, terus nanti cuci tangan. Setelah makan snack nanti Bunda punya cerita bagus, oke? Oke, Bu. Oke, yuk diambil dulu sampahnya. Oke, teman-teman boleh. Ya, taruh di tempat sampah sayang. Ya, taruh di tempat sampah. Buka dulu. Oke. Yuk, cuci tangan. Kita makan snack dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara Kilau Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda. Hari ini Bunda Warti ditemani Sobat Ananda dari Iya, Sobat Ananda di rumah, Bunda Warti hari ini ditemani Sobat Ananda dari TKMT Ambulu, yaitu Ananda. Zara. Sampingnya. Winsa. Terus Valen. ujung. Kaisila. Bima. Oh iya, terus? Mas Farel. Mas Kenan. Iya, Bunda ditemani Sobat 7 Sobat Ananda dari TKMT Ambulu. Oke, bagaimana kabarnya Sobat Ananda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, biar tambah semangatnya, boleh kita tambah sepuk semangat. Semangat. KBTKMT Ambulu, KBTKMT Ambulu, cerdas ceria, berakhlak mulia, cinta Allah yang nomor 1. KBTKMT Ambulu, cerdas ceria, berakhlak mulia, cinta Allah yang nomor 1. Yes! Oke Sobat Ananda di rumah dan di studio, hari ini Bunda akan bercerita. Ya, Bunda akan bercerita kehidupan 2 ekor hewan. Hewan ini dia berkaki 4, bulunya halus, matanya tajam. Kira-kira hewan apa ya? Iya, betul. Ini dia. Halo Sobat Ananda, namaku Kety. Salam kenal ya. Koko bangun. Kita punya banyak teman. Kenalin dong. Apa sih? Aku masih kantuk. Sobat Ananda, namaku Koko. Tapi aku kantuk, tidur lagi ya. Nah, Sobat Ananda di rumah dan di studio,
Bunda akan bercerita tentang 2 ekor kucing. Siapa tadi namanya? Koko. Iya betul, hebat. Koko dan Katy. 2 ekor kucing itu hidupnya bertetangga, rumahnya berseberangan. Tapi 2 ekor kucing itu sangat berbeda sifatnya. Si Katy, dia kucing yang rajin, suka menjaga kebersihan. Dia tidak pernah buang sampah sembarangan. Tetapi si Koko lebih sukanya bermalas-malasan di bawah pohon dekat rumahnya. Dia nggak suka menjaga kebersihan. Kalau dia makan, bungkusnya cuma dibuang di sembarang tempat. Nah, coba teman-teman dengerin kelanjutannya ya. Si Katy suatu saat berjalan-jalan melewati rumah Koko. Loh, Koko, tiap hari kalau aku lewat di rumahmu, kenapa kamu cuma males-malesan di bawah pohon? Daripada kamu males-malesan gitu, kan harusnya kamu membersihkan halaman rumahmu. Lihat tuh, rumahmu kotor. Biarin. Ya jangan gitu toh. Kalau rumahmu kotor, kan jadi nggak enak dipandang, jadi nggak bersih. Ya suka-suka aku toh, Ket. Aduh Koko, kok sulit banget dinasihati ya. Padahal Allah itu suka dengan kebersihan loh, Kok. Allah. Teman-teman, bantu aku dong ingetin Koko. Koko ini loh nggak mau jaga kebersihan. Ingetin aku, kita ingetin sama-sama yuk. Kita ingetin pakai hadis ya. Hadis kebersihan. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyibah. Nadifun yuhibbun nadafah. Sesungguhnya Allah itu baik, menyukai kebaikan. Allah itu bersih, menyukai kebersihan. Mas Bima, kok nggak temenin aku ngingetin Koko? Tuh Koko, dengerin tuh. Allah itu suka sama kebersihan. Kenapa kamu nggak mau jaga kebersihan, Kok? Allah, males ah. Berisik amat kamu. Koko nggak asik deh. Kalau gitu aku pulang aja ya. Pulang sana. Aku juga males lihat kamu. Aku juga mau tidur lagi. Nah, Sobat Ananda di rumah dan di studio. Akhirnya si Katy pulang. Nah, Sobat Ananda yang di rumah dan di studio. Tak lama setelah Katy pulang, angin berhembus membawa awan yang semakin lama semakin hitam. Dan akhirnya turun hujan. Hujan rintik semakin deras. Si Koko yang tidur di bawah pohon terkejut karena dia kebasahan air hujan. Kemudian dia lari ke rumahnya. Nah, apa yang terjadi setelah hujan turun ya? Mau tahu kelanjutannya? Tetap di Kilau Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda. Kembali lagi di Kilau Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda. Siap mendengarkan kisah selanjutnya? Siap. Oke. Sobat Ananda di studio,
kita lanjutkan ceritanya ya. Ada yang tahu tadi sampai apa ya? Sampai hujan. Oh iya betul, sampai hujan turun. Hujan turun, lama-lama menjadi reda Sobat Ananda semuanya. Si Koko yang masih tertidur di rumah kemudian terbangun. Hujannya sudah reda. Aku mau keluar dulu. Enakan tiduran di bawah pohon. Jadi anginnya sepoi-sepoi, segar. Si Koko keluar Sobat Ananda. Tapi baru sampai di halaman rumah, dia terkejut. Kenapa halamanku banyak airnya gini? Halamanku tergenang air. Tolong, rumahku kebanjiran. Tolong. Katy mendengar suara minta tolong dari si Koko. Kemudian Katy mendatangi rumah Koko. Nah, Sobat Ananda, sampai depan rumahnya, ternyata apa yang dilihat? Oh, rumah Koko kebanjiran ya. Oh ya Allah, itu saluran depan rumah Koko jadi tersumbat. Banyak sampah. Nah, Sobat Ananda, akhirnya Katy mengambil kayu di sebelah rumahnya ya. Kemudian dengan kayu itu Katy mengambil sampah-sampah yang di saluran yang menyumbat aliran air. Setelah Katy membersihkan aliran selokan yang ada di rumah Koko, airnya menjadi mengalir lancar. Dan halaman rumah Koko yang tadinya tergenang udah semakin surut. Setelah halamannya surut, Katy mendekati si Koko. Oh, Katy, terima kasih ya. Terima kasih sudah membantu aku. Terima kasih. Iya, Koko. Kita akan bersahabat, bertetangga. Kita harus membantu. Iya, terima kasih. Aku nyesel dan gak nurut sama kamu. Aku benar-benar nyesel. Maaf ya, Katy. Iya, enggak apa-apa. Yang penting kamu kan udah tahu gimana akibatnya kalau kamu suka buang sampah sembarangan. Gimana kalau kamu nggak jaga kebersihan? Iya, mulai sekarang aku akan jadi seperti kamu. Aku akan rajin membersihkan halamanku. Aku kalau makan mau dibuang di tempat yang benar, nggak sembarangan lagi. Nah, gitu dong. Itu baru sahabatku. Oke, kita bersahabat. Nah, Sobat Ananda di rumah dan di studio. Sejak saat itu, persahabatan Koko dan Katy semakin akrab. Karena Koko menjadi kucing yang rajin, yang suka menjaga kebersihan. Rumah Koko pun juga semakin bersih. Seperti rumah siapa tadi? Iya benar, seperti rumah Katy. Nah, Sobat Ananda di rumah dan di studio, dari cerita itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan. Pinter. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Adakah Sobat Ananda yang di rumah dan di studio yang suka buang sampah sembarangan? Ada enggak ya? Ada. Oh, enggak ada. Tapi Bunda tadi ngeliat loh, ada Mbak Valen yang lupa ya, buang sampah sembarangan ya. Oke, tapi sudah diingatkan nggih, nggak boleh diulangi lagi ya. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan ya, karena Allah itu suka kebersihan. Iya, suka kebersihan nggih. Kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, insya Allah lingkungan kita
bersih. Iya. Masih ingat lagu Jangan Buang Sampah Sembarangan? Nah, Sobat Ananda di rumah, dengarkan teman-teman di studio mau bernyanyi Jangan Buang Sampah Sembarangan. Sobat Ananda di rumah boleh menyimak dan mengikuti. Oke, 1, 2, 3. Hai kawan-kawan, buang sampah jangan sembarangan. Sampah-sampah berserakan mengganggu keindahan. Buang sampah di tempatnya, jaga selalu kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Iya, Sobat Ananda di rumah, kebersihan tadi sebagian dari sebagian dari iman. Kalau kita menjaga kebersihan, insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Sobat Ananda semua, siapa yang mau masuk surga? Aku, iya, Bunda juga pingin. Insya Allah Sobat Ananda di rumah juga pingin ya. Nah, Sobat Ananda di rumah dan di studio, cukup sekian cerita dari Bunda Warti dan dari Sobat Ananda dari TKMT Ambulu. Sampai bertemu lagi di Kilau Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.